Shalom Nusantara, salam Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Puji nama Tuhan. Senang bertemu di malam ini dengan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kekasih, rekan, sahabat, handai tolan, dan seluruh pemirsa. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa tetap penyertaan Allah, kekuatan Allah, energi Tuhan, urapan Allah, penyertaan Yesus tetap menyertai hidup kita. Sehingga apabila kita dalam petiruan kita, kita pun diberikan rasa nyaman. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan masih buka dalam Yeremia, ya. Yeremia 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16, ya. Celakalah aku ya, ibuku, bahwa engkau melahirkan aku, seorang yang menjadi buah perbantahan dan buah perceraian bagi seluruh negeri. Aku bukan orang yang menghutangkan ataupun orang yang menghutang kepada siapapun, tapi mereka semuanya mengutuki aku. Haleluya. Sungguh ya Tuhan, aku telah melayani engkau dengan sebaik-baiknya dan telah membela musuh di depanmu pada masa kecelakaan dan kesesakannya. Dapatkah orang mematahkan besi-besi dari utara dan tembaga? Harta kekayaan dan barang-barang perbendaharaanmu akan kuberikan dirampas sebagai ganjaran atas segala dosamu di segenap daerahmu. Aku akan membuat engkau menjadi budak musuhmu di negeri yang tidak kau kenal, sebab dalam murkaku telah mencetuskan api yang akan menyala atasmu. Engkau mengetahuinya ya Tuhan. Ingatlah aku dan perhatikanlah aku, lakukanlah pembalasan untukku terhadap orang-orang yang mengejar aku. Jangan membiarkan aku diambil. Ketahuilah bagaimana aku menanggung celaan oleh karena engkau. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Puji nama Tuhan. Tadi pagi saya menyatakan kepada kita bagaimana Yeremia ini komplain, ya. Dan saat ini kita melihat sikap atau sebenarnya bagaimana orang ini atau Yeremia ini. Dan kalau saya bisa simpulkan 3 hal siapa Yeremia ini yang bisa saya katakan dari pembacaan ini, maka saya mengatakan bahwa Yeremia ini memiliki kekuatan. Yang pertama, memiliki kekuatan yang didukung oleh iman kepada Tuhan. Jadi kata firman Allah bahwa hendaklah engkau kuat, bukan karena kuat atau gagah, tapi karena Rohku, kata Tuhan. Jadi kekuatan yang didukung oleh iman kepada Tuhan. Anda bisa merasakan apa yang diungkapkan oleh Yeremia ini, bagaimana dari sejak kelahirannya dia telah menjadi perbantahan, karena memang dia menyampaikan suara hal-hal yang tidak disenangi oleh raja-raja pada waktu itu. 5 raja yang sekaligus dalam pelayanan selama 40 tahun. Dan hanya Yosia raja yang melakukan apa yang benar. Selebihnya adalah raja-raja yang jahat, yang hidup menurut hawa nafsunya, yang hidup menurut keinginannya sendiri, yang hidup melawan perintah Allah. Kalau Anda baca di dalam ayat yang ke-15 bagian 1, ayat 1, Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biar mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan. Yang mau ke maut, ke mautlah. Yang ke pedang, ke pedanglah. Yang kelaparan, kepada kelaparanlah. Dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikian firman Tuhan. Pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret, binatang di bumi untuk memakan. Haleluya. Ya, sedih. Ya. Tapi mau bilang apa? Ya, kalau Anda melihat
Kisah raja terakhir saya sudah pernah ungkapkan bagaimana mereka hidup melanggar iman, tidak mendekati Tuhan. Kan sebenarnya orang yang beriman itu bisa setan, bisa mengalahkan hawa nafsu daging, bisa mengalahkan godaan-godaan. Karena apa? Kita punya kekuatan yang didukung oleh iman kita kepada Allah. Jadi kalau kita punya kekuatan, ya berjalanlah dalam kekuatan itu. Berjalanlah sebagaimana yang diharapkan. Roh Allah ada padamu. Tapi di mana roh Allah itu? Di mana iman itu? Karena engkau lebih suka membangkang. Dan Zedekia pada akhirnya seluruh orang-orang, kan kata firman Allah, yang mau mati di pedang, ya di pedang, ya, yang mau kelaparan di masa pemerintahan Zedekia itu orang-orang pada berlari karena mereka sudah mengalami kelaparan. Dan mereka yang dibunuh di rumah Tuhan, lalu rumah Tuhan dijarah habis-habisan lalu dibakar. Aduh, sakit dah. Ya, lalu mereka dibawa menjadi tawanan, menjadi budak. Aduh. Makanya Tuhan bilang, mengapa engkau mencari masalahmu sendiri? Mengapa engkau membuat dirimu menderita? Makanya kalau kita baca terus bagaimana keinginan Tuhan sebenarnya, engkau bertobat, repentance, pertobatan yang sejati. Itu yang diharapkan oleh Tuhan. Tapi orang Israel nggak mau. Ya akhirnya Tuhan ya lakukan. Bahkan di dalam situasi yang seperti itu, dalam kekuatan iman yang begitu luar biasa, ia membela musuhnya. Bagi orang yang membela musuh itu pantas disebut pengkhianat, dan kematian pantas bagi dia karena pengkhianat. Tapi justru Yeremia karena imannya, bukan karena dia, tapi karena Tuhan yang menyupport dia, yang mendukung dia. Karena kekuatan iman yang didukung oleh imannya itu, dia berani mengatakan kepada raja-raja yang tidak taat itu. Kepada Yosia dikatakan supaya taat kepada Tuhan, mereka masih tidak mendengar. Tapi setelah dia berakhir, keturunannya bukannya melakukan apa yang benar, justru melakukan seperti yang dilakukan oleh Manase kakeknya. Gak tahu lah ya. Tapi saya mau katakan bahwa Yeremia mempunyai kekuatan yang didukung oleh iman kepada Tuhan. Yang kedua, ini sepertinya seolah-olah terlalu, iman yang didukung oleh kekuatan Allah. Saya baca dulu dalam Efesus 6 ayat yang 10 ya. Efesus 6 ayat yang ke-10 demikian bunyi. Akhirnya, ini akhirnya, bukan belakangan, bukan apa. Akhirnya, the last, finally. Haleluya. Dikatakan akhirnya adalah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Jadi imanmu itu punya standar, ya. Iman yang disertai melihat kekuasa kebangkitan Yesus menyertai kita. Kalau pada waktu itu konteksnya kepada Yeremia, di mana dia menyampaikan firman Allah, penghancuran yang akan dilakukan. Kan pernah Yeremia bilang begini kepada raja, nggak usah kamu melarikan diri ke Mesir, karena kalau kamu melarikan diri ke Mesir, kamu akan dihukum oleh Tuhan di situ. Jadi tinggal kepada Raja Babel, tapi mereka tidak, ya, tidak. Dan kita tahu akhirnya Yoas mati, ya, dan akhirnya dipaksa Yeremia harus turun ke Mesir, dan di Mesir dia menyampaikan suara Tuhan. Jadi Yeremia ini memang punya iman yang sangat luar biasa dimanapun dia. Ya, ketika di Babel juga dia menyampaikan firman Allah kepada Syria itu ya, lalu supaya mereka dipulangkan. Dan Koresi bilang, karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, maka aku lakukan, siapa yang mau pulang, pulanglah. Haleluya. Dan saya membaca di dalam
Yeremia 29 bahwa Tuhan akan memulihkan. Bayangkanlah, karena ketidaktaatan, karena pembangkangan, karena kekerasan hati, karena kegigilan hati, mereka harus mengalami penyiksaan, menjadi budak selama 70 tahun. Apakah Anda siap menjadi orang yang seperti ini? Apakah tidak lebih baik kita taat kepada Tuhan untuk kita bisa melihat kemuliaan Allah? Tapi begitupun Tuhan tetap itu baik. Kalau Anda baca dalam Yeremia 27 bahwa kemanapun engkau aku buang, mana nih saya agak 29 ayat yang ke-7, usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang dan berdoa untuk kota itu adalah kesejahteraanmu. Sungguh beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan, sebab mereka berbuat palsu kepadamu demi namaku, aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Allah. Yang ke-19, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun, ya, setelah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati. Dan seterusnya, boleh baca lah itu pasal 29 itu. Aduh, ya, saya nggak mau lah begitu ya. Saya ingin iman saya tetap kuat. Saya mau kekuatan saya didukung oleh iman, dan iman saya didukung oleh kekuatan Allah. Haleluya! Haleluya! Dan yang ketiga yang saya tahu dari pembacaan ini, yang ketiga, keyakinan yang teguh. Yeremia memiliki keyakinan yang teguh. Saya baca dulu 15, mana kau 15. Ayat yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku. Ya Allah, ya Tuhan Allah semesta alam. Kalau dalam Mazmur 119 ayat 57, the Lord is my portion. You are my portion, O Lord. Engkaulah kekuatanku, bagianku, ya Tuhan. I have promised to obey your word. Aku telah berikrar, aku telah berjanji untuk mentaati firman-Mu. Dan itu sebabnya saya mau katakan, Yeremia memiliki keyakinan yang teguh atas firman Allah. Itu sebabnya dia bergirang, dia bersuka cita. Kalau Anda membaca firman Allah, Anda akan memperoleh kekuatan. Kalau Anda berdoa, menyampaikannya kepada Tuhan, lalu membaca firman Allah, seolah-olah firman itu akan dihidupkan oleh Tuhan. Saya sudah pernah katakan, kalau seseorang pengarang buku, dia hanya bisa menjumpai Anda ketika dia launching. Tapi kalau Anda membaca firman Allah, dimanapun Anda, ketika Anda berdoa dengan segala kerendahan hati dan membaca dengan hati yang tulus, maka saya yakin dan percaya Tuhan bisa menghidupkan firman-Nya, karena dia bisa hadir untuk mengisi hatimu yang kebutuhkan melalui firman-Nya. Haleluya. Jadi hidup itu memang, ya, kalaupun Yeremia berdiri sendiri untuk Tuhan, karena dia mempunyai kekuatan yang didukung oleh iman. Iman yang didukung oleh kekuatan Allah. Dan dia punya keyakinan yang teguh terhadap firman Allah. Dan kalau itu kita miliki, kita berarti siap untuk berdiri untuk kemuliaan Allah. Karena saya bilang, kadangkala kita, tidak semua orang bisa mendukung kita terus-menerus. Ketika kita dalam keadaan situasi yang enak mungkin, tapi kalau orang mengalami situasi yang sulit, waduh, saya sudah pernah mengalami itu. Ketika intimidasi, ketika mengalami situasi yang tidak menyenangkan di tempat ini, bukannya saya didukung, tapi justru saya ditinggalkan. Haleluya. Tapi saya punya keyakinan yang teguh.
Sahabat-sahabat saya katakan, sudah keluar dari apa itu? Saya sediakan biaya kontrak. Tapi saya bilang, kalau saya keluar dari situ, siapa lagi melayani kota daerah saya? Siapa lagi? Saya katakan, Tuhan sudah memberi bagi saya apapun risikonya, saya harus tetap berada di situ. Walaupun memang penderitaan yang saya alami, kesukaran yang saya alami, tapi saya terus bisa menikmati pemeliharaan Allah. Bukti kekuasaan bahwa aku tidak mengutangkan dan tidak mengutangi. Saya banyak mengutangkan kepada orang walaupun dibohongi gitu ya. Saya karena punya moto untuk bisa meringankan beban orang, mensejahterakan orang. Tapi orang tidak pernah berpikir seperti apa yang saya pikirkan. Bagaimana konsep untuk saling tolong-menolong itu. Kadang-kala orang mau hanya nikmatnya saja, tapi tidak. Tapi bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia harus selalu berpikir yang baik. Dia harus selalu berpikir sesuai dengan firman Allah dan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kalau Anda tidak mempunyai keyakinan yang teguh berdasarkan firman Allah, maka Anda akan tergerus, iman Anda akan hancur, Anda akan mengikuti cara-cara dunia ini. Tetapi kalau Anda mengikuti dengan cara Tuhan, Anda akan terus bertahan, sekalipun Anda dan jangan berpikir, hampir semua hamba-hamba Tuhan, hampir semua murid Tuhan akan mengalami hal yang sama. Ada saatnya dia harus berdiri sendiri untuk Tuhan. Tetapi saya mau katakan, ketahuilah, Tuhan hanya menguji engkau supaya engkau kelihatannya kuat atau tidak, ya. Jadi sama seperti apa itu diamond itu, ya, perlian itu loh, tidak dapat berkilat tanpa gesekan-gesekan. Nggak akan bisa berkilat tanpa gesekan-gesekan. Jadi perlu diasah bagaimana mereka yang tahu, yang ahlinya itu, sehingga mengeluarkan kemilau yang sangat menarik, apalagi ditimpa oleh sinar. Wow, man, yang harganya juga menjadi sangat-sangat mahal. Itu karena gesekan-gesekan dari sesuatu yang jelek. Demikian juga ketika kita mengalami gesekan-gesekan iman, kalau besi menajamkan sesama besi, manusia menajamkan sesama manusia. Kalau kita sadar, ya, bahwa ini adalah proses pengujian Tuhan, proses pembentukan Tuhan. Dan ingat, a man cannot perfect without trials. Jadi orang-orang tidak bisa sempurna tanpa persoalan, tanpa masalah, tanpa ujian. Nggak akan bisa itu. Anda harus mengalami proses. Dan itu sebagai proses itu sangat mahal, proses itu sakit, tapi itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan Yeremia berdiri sendiri untuk Tuhan, tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang yang terus berpegang pada dia. Memang kadang-kala saya katakan seolah-olah saja Tuhan ingin melihat proses pembentukan itu. Bagaimana kalau aku seolah-olah diam? Apakah dia terus berharap kepadaku? Memang tadi pagi saya katakan bagaimana dia komplain terhadap Tuhan. Bagaimana dia menyatakan ungkapan hatinya kepada Tuhan. Tapi dari situ kita bisa menarik pelajaran yang sangat berharga. Supaya kita menjadi orang-orang yang suka berdoa. Kita bisa mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan melalui doa. Dan selalu ingat bahwa Tuhan itu mengharapkan dalam situasi dan kondisi apapun, dan kita harus sadar bahwa kita dikirim ke dunia ini untuk satu alasan, yaitu memberikan pengaruh atau memberitakan Injil kepada mereka demi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Jadi kita harus tetap melakukan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Seperti Yeremia, dia dengan setia melayani Tuhan, dia melayani Tuhan dengan baik. Selama 40 tahun dia melayani, dia menyatakan imannya dengan baik. Dan semoga harapan saya, sekalipun tadi kemarin saya katakan di tengah-tengah siang itu atau di dalam ibadah, bagaimana orang yang sukses menurut standar dunia, dan saya katakan Yeremia gagal menurut standar dunia.
tapi tidak di hadapan Allah. Dia adalah orang yang lulus menurut standar ilahi, karena dia mendengar, lalu kemudian dia melakukan, lalu merenungkan dan melakukan dan taat dengan setia kepada firman Allah. Puji nama Tuhan, seperti yang kita lihat sekarang ini. Dan Tuhan Yesus memberkati kita. Semoga kita adalah orang-orang yang mau berdiri teguh walaupun kita sendiri. Bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara besar. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu, berkati kami semuanya. Dan berkati pemerintah kami, diberikanlah hikmat akal budi bagi presiden kami untuk menjalankan roda pemerintahan, membawa Indonesia kepada kesejahteraan, kemakmuran, keadilan, kebenaran, dan takut akan Tuhan. Dan para pembantunya, para menteri, para pejabat, dan juga para gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT RW, pemegang orang-orang yang mempertahankan keamanan dan pertahanan, kami doakan, atau polisi dan ABRI. Tuhan memberkati stakeholder bangsa ini, baik yudikatif, legislatif, eksekutif, semuanya diberkati oleh Tuhan. Dan juga Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menyatakan kebaikan baik gereja untuk menyampaikan suara kenabian-Mu, sehingga gereja tidak diam ketika ada berlangsung ketidakadilan seperti MKC yang diperlakukan semena-mena oleh orang-orang yang tahu hukum, yang menginjak-injak hukum itu, disarang hukum lagi. Itu sesuatu perbuatan yang sebenarnya tidak dapat ditolerir, tapi itulah yang sedang terjadi. Dan itulah sebabnya gereja harus bersuara. Dan kami bersyukur ada banyak orang-orang seperti para pengacara, Saifuddin, dan yang lain-lain yang bersuara untuk suara kebenaran ini. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Gereja Tuhan, tetapi betapa baiknya kalau aras-aras nasional itu bisa bersuara menyampaikan suara kenabian. Karena mereka didukung oleh anggota-anggota gereja denominasi yang banyak. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Tuhanlah yang menolong mereka semuanya. Gereja-gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan berkati, Tuhan tolong. Gereja Pantai Kosta juga Tuhan berkati, dimanapun ada, Tuhan tolong semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote diberkati oleh Tuhan. Dan umat-Mu juga diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga berdoa bagi orang yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Kau mau menyembuhkan mereka, mari Bapa dalam nama Yesus. Mari Engkau tumpahkan tangan atas mereka Yesus, dan Engkau menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Yang sakit COVID sembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berkata-kata, yang lumpuh berjalan, lepra, kanker sembuh dalam nama Yesus. Sakit apapun disembuhkan oleh Tuhan. Selalu ada mujizat bagi orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih. Dan bagi engkau yang terdampak, kalau engkau orangnya, angkat kedua belah tanganmu. Tuhan lihat mereka yang mengangkat tangan mereka, datang kepada mereka, bebaskan mereka, dan biarkan kita terus melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Teruslah yakin, teruslah percaya, teruslah taat kepada Tuhan, dan nikmati kasih dan kuasa-Nya, nikmati berkat-berkat-Nya, nikmati kemurahan Allah dalam hidupmu. Dia yang telah berjanji akan memberkati apapun yang kau usahakan, kau kerjakan, kalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia. Dia adalah adil untuk menepati janjinya. Terima kasih. Dan kami yakin itu Tuhan Engkau melakukan kepada mereka. Dan bagi mereka yang mau melayani transformasi, kalau engkau orangnya taruh tanganmu di dada, ingat Yesus datang bukan mencari orang benar, tapi mencari orang berdosa. Jadi kalau engkau datang kepada Tuhan, Yesus sangat mengapresiasi engkau, mengasihi engkau, dan dia dapat mengubah hidupmu. Sama seperti dia datang kepada Paulus atau Saulus itu dan mengubah dia menjadi alat di tangan Tuhan. Tuhan juga mampu memakai hidupmu. Jadi serahkan sepenuhnya ke dalam kepada Tuhan. Tuhan hadir kepada mereka, Roh-Mu urapi mereka, sehingga mereka melakukan apa yang kau senangi, menjauhi apa yang tidak kau suka. Dan kami juga berdoa kepada mereka yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru tanganmu di dada dan ikuti doa saya. Dengarkan terlebih dahulu firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Haleluya. Ikuti doa saya, Tuhan Yesus. Saya sadar saya orang berdosa, saya butuh Tuhan.
Saya mengaku segala dosa dan kejahatanku di hadapan Tuhan. Ampunilah Tuhan segala dosa dan kejahatan yang pernah aku lakukan. Sucikan dengan kuasa darah-Mu yang kudus itu. Terima kasih. Saat ini ku buka hatiku, masuklah dalam hatiku, menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa dalam hidupku. Dan terima kasih Tuhan. Saat ini ku percaya aku sudah menerima hidup kekal dan menjadi warga kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan kepada orang-orang muda, kami berdoa kepada mereka, supaya orang-orang muda ini menyerahkan diri kepada Tuhan, orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mempermuliakan Tuhan, sehingga ketika mereka dipercayakan kepemimpinan kepada mereka, baik dalam bidang rohani, baik dalam bidang pemerintahan, baik dalam bidang non formal seperti Sadrak, Meshak, Abednego, seperti Abraham, Ishak, dan Yakub, Ayub, dan seperti orang yang bergerak dalam bidang rohani seperti Samuel, para murid, Timotius, Stephen, dan lain sebagainya. Bapa di surga, Tuhan, mereka-mereka yang bergerak dalam bidang pemerintahan seperti Sadrak, Meshak, Abednego, Daniel, Yusuf, Ezra, Nehemia, dan lain sebagainya. Tuhan, sehingga nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan, karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang melakukan apa yang adil dan benar di mata Tuhan, sehingga Tuhan, yang kami harapkan terjadi di anak bangsa kami, Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Haleluya. Amin. Bagi Anda yang sudah ditolong oleh Tuhan, nikmati kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Dan bagi Anda yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan selamat, dan tetaplah terus setia kepada Tuhan. Dan saya mau berkata kepada kita yang melampaui segala akal akan melerah hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Berbahagialah orang yang mendengar, menyimpan, dan melakukan firman Allah dalam hidupnya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Dan apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan juga lah demikian kepada mereka. Kalau dicubit itu sakit, jangan mencubit. Dan kemudian Allahku akan mencukupi, Allahku akan mencukupi. Segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Apa saja yang kau minta dan doa, itu akan diberikan kepadamu. Menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersusah. Doa dan harapan saya yang terus saya katakan, supaya setiap kita dapat berkata segala perkara dapat kutanggung dalam Dia memberikan kekuatan kepadaku, sehingga ketaatan kita kepada Tuhan adalah ketaatan yang penuh tanpa bersandiwara, tapi ketaatan yang sungguh kepada Allah yang dilaksanakan karena kasih kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan apabila baca firman Allah, dan kalau Anda baca firman Allah, berdoa, dan kalau Anda tidak bisa tidur, ingatlah Tuhan memberikan karunia tidur, jangan pakai pil penenang. Dan juga kepada kita yang sahabat-sahabat, saudara-saudara yang pengedar narkoba, pengguna narkoba, bertobatlah. Yesus sangat mengasihimu. Yesus tidak ingin kau terjerembab seperti itu. Bangkitlah, karena Yesus mampu memakai engkau menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi alat kemuliaan bagi Dia kalau engkau bertobat. Kalau engkau tetap tinggal di situ, narkoba bisa menghancurkan hidupmu, bisa menghancurkan pekerjaanmu, usahamu, imanmu, dan bisa menghancurkan keluargamu, dan bisa menghancurkan bangsa negara ini. Katakan no terhadap narkoba, ya terhadap kebenaran firman Allah, Roh Kudus, Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Selamat, Tuhan memberkati kita. Haleluya. Amin.